Setelah memahami hakikat dan urgensi filsafat ilmu komunikasi, kini kita akan membahas salah satu aspek paling menarik dan fundamental, pertarungan paradigma dalam ilmu komunikasi. Paradigma adalah kerangka konseptual atau pandangan dunia yang memandu penelitian dan praktik dalam suatu disiplin ilmu. Dalam ilmu komunikasi, terdapat beberapa paradigma utama yang saling berinteraksi, bahkan terkadang berkonflik dalam menjelaskan fenomena komunikasi. Memahami paradigma ini sangat penting untuk memilih pendekatan penelitian yang konsisten dan relevan. Secara umum, ilmu komunikasi mengenal 3 paradigma besar yang mendominasi lanskap penelitian: positivisme, konstruktivisme atau interpretivisme, dan kritis. Masing-masing paradigma ini memiliki asumsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang berbeda, yang pada gilirannya memengaruhi pertanyaan penelitian, metode, dan interpretasi temuan. Pertama, paradigma positivisme, ontologi, realitas komunikasi bersifat objektif, tunggal, dan dapat diukur secara empiris. Ada kebenaran universal yang dapat ditemukan. Contoh, efek media massa terhadap perilaku pemilih dapat diukur secara kuantitatif. Epistemologi, pengetahuan diperoleh melalui observasi empiris, eksperimen, dan pengukuran kuantitatif. Peneliti harus menjaga jarak objektif dari objek penelitiannya untuk menghindari bias. Metode, survei, eksperimen, analisis isi kuantitatif. Aksiologi, ilmu harus bebas nilai value free. Tujuan penelitian adalah menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena komunikasi. Contoh, teori uses and gratifications yang mencari tahu apa yang dilakukan media terhadap audiens. Kritik seringkali dianggap terlalu menyederhanakan realitas sosial yang kompleks, mengabaikan konteks, makna subjektif, dan dimensi etika, terlalu fokus pada apa dan bagaimana tanpa menyentuh mengapa yang lebih dalam. Kedua, paradigma konstruktivisme atau interpretivisme, ontologi, realitas komunikasi bersifat subjektif, majemuk, dan dibangun secara sosial melalui interaksi dan interpretasi individu. Tidak ada kebenaran tunggal, melainkan berbagai kebenaran yang dikonstruksi. Contoh, bagaimana kelompok minoritas memaknai representasi mereka di media. Epistemologi, pengetahuan diperoleh melalui pemahaman mendalam firsthand terhadap makna subjektif dan pengalaman individu. Peneliti terlibat secara partisipatif dengan objek penelitiannya. Metode, wawancara mendalam, etnografi, studi kasus, analisis wacana kualitatif. Aksiologi, ilmu bersifat value-laden. Peneliti tidak bisa sepenuhnya bebas nilai, dan tujuannya adalah memahami, bukan memprediksi atau mengontrol. Contoh, teori simbolik interaktionisme yang fokus pada bagaimana makna diciptakan melalui interaksi simbolik. Kritik seringkali dianggap kurang generalisasi, terlalu subjektif, dan sulit untuk diuji secara empiris dalam skala besar. Ketiga, paradigma kritis, ontologi, realitas komunikasi bersifat objektif namun tersembunyi oleh struktur kekuasaan dan ideologi. Ada ketidakadilan dan dominasi yang perlu diungkap. Contoh, bagaimana media massa melanggengkan hegemoni kelas penguasa. Epistemologi, pengetahuan diperoleh melalui analisis kritis terhadap struktur kekuasaan, ideologi, dan ketidakadilan dalam komunikasi. Peneliti harus mengambil posisi advokasi untuk perubahan sosial. Metode, analisis wacana kritis, semiotika kritis, studi budaya. Aksiologi, ilmu bersifat value-laden dan bertujuan untuk emansipasi, transformasi sosial, dan pembebasan dari penindasan. Contoh, teori cultivation yang mengkritik bagaimana paparan media jangka panjang membentuk pandangan dunia yang bias. Kritik seringkali dianggap terlalu ideologis, kurang objektif, dan terkadang gagal menawarkan solusi konkret. Studi kasus, konflik paradigma dalam riset budaya Siri di Sulawesi Selatan. Bayangkan seorang peneliti ingin meneliti budaya Siri harga diri atau malu di Makassar. Peneliti positivistik membuat kuesioner skala Likert untuk mengukur tingkat pengaruh budaya Siri terhadap perilaku kekerasan remaja. Ia berasumsi Siri adalah variabel statis yang bisa diukur dengan angka. Hasilnya adalah statistik korelasi. Peneliti konstruktivis atau interpretif melakukan live-in etnografi untuk memahami bagaimana remaja Makassar memaknai Siri dalam pergaulan sehari-hari. Ia menemukan bahwa Siri bukan penyebab kekerasan, melainkan mekanisme pertahanan diri komunal.
Hasilnya adalah deskripsi tebal thick description. Analisis, kedua peneliti mengkaji objek yang sama, namun menghasilkan kesimpulan berbeda karena perbedaan landasan ontologis dan epistemologis. Peneliti positivistik melihat realitas tunggal terukur, sementara peneliti konstruktivis melihat realitas majemuk yang dibangun lewat interaksi. Filsafat ilmu membantu kita memahami mengapa perbedaan ini terjadi, dan sah secara ilmiah. Memahami pertarungan paradigma ini memungkinkan kita untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan pertanyaan penelitian kita, serta untuk menghargai keberagaman metodologis dalam ilmu komunikasi. Ini juga mengajarkan kita pentingnya konsistensi paradigmatik jika ontologinya nominalis, epistemologinya harus subjektivis, dan metodologinya harus kualitatif.